Sedikit lagi kita akan melihat Bitcoin breakout dari pattern yang sangat bullish ini dan menargetkan ke 48.000. Sayangnya kita masih belum melihat Bitcoin confirm breakout di atas area resistance-nya. Apa sekarang waktu yang tepat untuk masuk market supaya nggak ketinggalan? Kita akan bahas hal itu di video ini ya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu. Cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral tanpa adanya bias dengan data. Kalau kalian nggak suka sama kontennya boleh dislike kok, supaya channelnya nggak masuk ke rekomendasi kalian dan kedepannya nggak bisa dicari lagi. Kalian sendiri yang rugi. Kita quick update aja karena nggak terlalu banyak pergerakan di market, dan friendly reminder itu besok ada rilis data NFP dan unemployment rate. Diharapkan sentimen market itu tergerak dari economic data besok. Lanjut deh, kita ke technical analysis nih. Di weekly time frame, Bitcoin lagi berada di area resistance yang sangat besar dan pada saat ini membentuk pattern cup and handle. Secara riset atau study, pattern cup and handle ini memiliki probability performance 3 dari 39. Jika mendekati angka 1 itu merupakan performa yang cukup baik. Bisa dikatakan sukses rate-nya itu sekitar 95%. Wah, ini angka yang sangat fantastis ya. Dalam ranah investing maupun trading itu nggak ada yang namanya kepastian. Tapi kalau kita ngeliat sukses rate 95% ini merupakan angka yang cukup menjanjikan. Cup and handle ini merupakan bullish continuation chart pattern. Kalau teman-teman pelajari lebih lanjut tentang logic di balik pattern terbentuknya cup and handle ini, bisa diartikan sebagai bullish recovery. Pattern ini tuh mirip V-shape formation ya, tapi agak lebih landai. Yang membuat pattern ini bullish adalah saat masuk ke area resistance besar, rejection atau dorongan dari seller itu hanya sedikit. Sedikit itu kan ditandai dari dropnya di sini ya, lalu dibawa naik lagi ke area resistance sebelumnya. Artinya, buyer itu udah masuk duluan nih dengan minat beli yang sangat kuat sebelum harganya drop lebih jauh. Ini dikatakan pattern bullish juga secara logika. Di struktur market itu masih membentuk higher low yang relatif kuat. Contohnya yang lemah kan, marketnya justru malah membuat double bottom tuh, rejection dari seller masih kuat. Cup and handle dikatakan pattern yang sangat bullish karena nggak sampai terjadi double bottom aja buyer itu udah minat beli nih. Jadi seperti itu ya psychological dibalik pattern cup and handle ini. Sayangnya di sini kita masih belum ngelihat pattern ini itu breakout dari area resistance besarnya. Dibutuhin weekly closing di atas 31.500 untuk menguatkan sentimen bullish dari para trader. Para trader itu udah banyak yang lihat seperti ini loh ya. Dan tipe trader itu ada banyak juga. Ada yang masuk ketika sudah breakout, ada yang ngikutin FOMO ketika breakout, atau ada yang nunggu saat breakout dan retest. Secara target, pattern ini itu menargetkan ke 48.000. 48.000 itu kita dapat dari jarak cupnya ini ya, sampai ke area resistance. Kalau kita ukur itu kan, tinggal digeser aja nih setelah breakout, ditargetkan ke kisaran 47.000 dan 48.000 area-area tersebut. Itu juga bertepatan. Di 47.000 itu terdapat struktur market resistance previous high. Tapi ingat loh ya teman-teman, market itu nggak bergerak satu arah. Jadi ada iramanya. Market yang ngepam atau ngedam dengan satu candle besar itu nggak sustain atau nggak bertahan lama. Jadi kalau teman-teman ngelihat di market lain ya, ada pump satu candle kuat nih, kencang banget. Biasanya nggak lama itu akan terjadi dump juga, hampir memakan seluruh kenaikannya. Market yang sustain itu biasanya bergerak dengan struktur higher high dan higher low kalau uptrend. Lanjut, itu kan dari segi weekly time frame. Kalau kita turun ke daily time frame, di daily time frame ini udah membuat higher high. Ini officially higher high ya, walaupun hanya buntut kecil. Tapi kita juga ngelihat dari segi lower time frame-nya lagi nih. Konsolidasi belakangannya itu terbentuk yang namanya bearish divergence. Harap perhatikan ya, bearish divergence itu bukan merupakan tanda akan terjadi dump. Divergence sendiri merupakan indikator yang menunjukkan market udah overextend dan butuh yang namanya cooling off. Cooling off itu ada dua jenisnya. Di sini kan kita ngeliat ada bearish divergence ya. Bisa terjadi koreksi atau hanya sekedar konsolidasi untuk mereset momentum indikator ini masuk ke area netral. Jadi yang namanya divergence itu nggak selalu terjadi seperti namanya. Karena divergence sifatnya lagging dan juga untuk ngasih tahu ke sentimen trader market itu udah overextend dan butuh yang namanya cooling off. Like dan subscribe kalau
dapat info baru ya. Lanjut. Selain bearish divergence yang terbentuk di daily time frame, kita juga ngeliat adanya kontradiksi yang membentuk bull flag. Secara general kan pattern bull flag ini menunjukkan pattern bullish ya. Dan buat trader yang nggak teliti ya, terjadinya bearish divergence sekaligus bull flag ini akan membuat bingung. Karena bull flag itu merupakan pattern bullish, tapi di waktu yang sama terbentuk bearish divergence. Dan perlu diperhatikan ya, yang namanya pattern itu memiliki persentase performance-nya. Sometimes itu pattern nggak bergerak sesuai yang tertulis ya. Pattern cup and handle yang merupakan pattern bullish banget itu aja masih ada peluang untuk gagal 5% nih. Ini kan nggak 100% ya. Dan untuk pattern bull flag sendiri, persentase sukses rate-nya itu sekitar 67%. Artinya dari 3 bull flag yang terjadi, ada 1 bull flag yang gagal untuk menjadi bullish continuation. Jadi kalau terjadi seperti ini, baiknya gimana ya teman-teman? Harus punya tuh strategi untuk masuk dan keluar market ya. Jangan keluar masuk market asal-asalan ya. Yang membuat trader tetap profit jangka panjang di money market adalah trading plan-nya. Para profesional itu paham banget tentang yang namanya probability di market loh. Nggak ada yang namanya kepastian. Kalau teman-teman ada yang nawarkan kepastian seperti robot trading sehari profit 2% atau 3%, itu hampir dipastikan ya nipu. Karena di ranah seperti ini tuh nggak ada yang namanya kepastian. Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, kalau kalian market seperti ini tuh ya teman-teman punya dua pilihan. Misal teman-teman udah mendevelop trading plan, ngelihat 31.000 ini merupakan resistance yang besar, ya teman-teman masuk dengan posisi short. Karena kalau misalkan teman-teman mau masuk dengan posisi beli itu kan lebih nggak ideal ya. Ini resistance besar, dan resistance itu tempat orang ngejual barang, bukan beli barang. Kalau mau beli ya tunggu ketika harganya terkoreksi tuh. Atau cara lainnya adalah ketika harganya udah clear breakout dari resistance. Setelah breakout kan biasanya harga ngepump dulu tuh. Dan saat ngepump itu ada orang yang take profit. Apalagi orang-orang yang belinya di harga bawah tuh. Jadi kalau orang-orang udah pada take profit, itu akan membuat market koreksi juga. Nah, ketika koreksi, konfirmasi kuat bertahan di area resistance yang dijebol sekarang menjadi support, itu baru ideal untuk masuk market dengan posisi beli. Jadi apapun keadaan marketnya tergantung trading plan teman-teman ya. Mau posisi beli atau jual, dua-duanya itu bisa untung kok. Bagi para buyer di spot market, market ini sekarang lagi uptrend, clear banget. Kita itu sejak awal tahun bullish. Marketnya uptrend atau bisa dibilang bull run, walaupun belum bull run banget ya, karena terakhir resistensinya itu di 31.500 nih. Ini di breakout aja, wah itu market akan kencang banget untuk naiknya. Jadi untuk para buyer, setiap ada koreksi di marketnya itu ya kita gunakan untuk masuk dengan beli ya. Kalau buat para short seller, ya misalkan mau nge-short market lagi uptrend gini ya memang kurang ideal, kecuali kalian nge-short di resistance besar hanya sebagai scalping untuk nambah posisi di spot market dengan posisi beli. Itu jauh lebih ideal loh, karena trader itu nggak ngelawan tren ya. Kalian juga pasti paham banget tuh. Untuk simpelnya gitu ya, kita ngeliat ada bearish divergence, ya kita expect market seenggaknya cooling off ya. Yang kita harapkan itu kan dekat-dekat resistance nih, masih konsolidasi nih. Tapi diikuti dengan momentum indikator yang udah masuk ke fase netral. Ini bisa breakout dengan kencang banget loh kalau momentum indikator di netral, tapi harganya masih dekat sama resistance. Kita di sini pernah ngeliat bearish divergence terbentuk, harganya itu hanya ngasih konsolidasi. Nah, kita juga pengen lihat hal seperti ini terjadi di harga sekarang. Jadi paham ya, untuk masuk marketnya koin lain sekaligus entry saya, itu semua tersedia di grup member cuan kripto. Di grup itu kita belajar tentang kripto, market, psychological sekaligus saya sharing entry juga. Ada banyak koin yang kita analisis. Terakhir update itu ada 8 koin, yaitu Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Matic, Solana, OP, dan juga FTM. Ada beberapa koin yang saya set buy juga, itu tersedia di grup. Bagi yang ingin join grup, ini merupakan grup berbayar tapi recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar juga bisa kok dapat free membership, karena setiap akhir bulan itu kita ngadain undian untuk 2 orang pemenang dari komen video di channel ini. Video terakhir ini saya udah ngasih undiannya ya. Jadi buat yang mau dapat free membership, komen videonya, di akhir bulan kita adakan undian secara random. Tapi buat teman-teman sini yang nggak mau nunggu sampai akhir bulan, pengen langsung join ke grupnya, itu juga bisa kok. Caranya, teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.